Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey, yaitu berlokasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita hanya akan fokus membahas tentang cara mencegah munculnya busuk batang pada tanaman cabai rawit lokal. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita simak bagaimana kondisi dari tanaman tersebut dan bagaimana cara mengaplikasikan obat-obatan yang akan digunakan. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, bentuk fisik dari tanaman cabai rawit lokal ini yang sudah dalam masa pembuahan atau pelebatan buah. Nah, pada masa-masa seperti ini Sobat Tani, kita perlu melakukan perawatan ekstra khususnya pada masa penghujan. Nah, yang perlu kita jaga yaitu mengenai penyakit busuk batang pada tanaman cabai. Nah, baik itu cabai besar maupun cabai rawit lokal. Nah, semua jenis tanaman cabai Sobat Tani pada musim penghujan itu kita harus mencegah munculnya penyakit busuk batang pada tanaman tersebut. Nah, kita lihat Sobat Tani bentuk batang dari tanaman ini. Ini sangat maksimal Sobat Tani. Ini masih hijau semuanya. Nah, hampir merata dalam lahan ini. Hanya 1-2 pohon saja yang terkena busuk batang. Itu mungkin karena pengaruh dari curah hujan yang terlalu tinggi atau karena mengenai serangan bakteri patogen. Jadi yang dilakukan sang pemilik lahan ini, yang rutin dilakukan Sobat Tani untuk menghindari munculnya penyakit busuk batang pada tanaman ini, yaitu setiap minggunya itu Sobat Tani dilakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Dalam hal ini adalah merek dagang Kopside 77WP. Nah, itu dosisnya Sobat Tani diberikan 2 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, caranya Sobat Tani hanya dilakukan penyemprotan ke seluruh bagian batang tanaman ini. Nah, kita semprotkan pada keseluruhan batang ini supaya nanti bahan aktif dari tembaga tersebut bisa menyatu dengan permukaan batang ini supaya nanti menghindari jamur patogen yang muncul. Dan seperti ini Sobat Tani, minggu lalu dilakukan penyemprian. Ini masih ada bekas-bekas warna biru. Itu adalah warna dari Kopside 77. Nah, beginilah penampakannya Sobat Tani pada masa pembuahan dari cabai rawit lokal ini. Nah, di tempat ini Sobat Tani masih normal dan masih bagus semua. Nah, ini yang di sebelah sana ini Sobat Tani terkena sebagai contoh, ya terkena busuk batang. Nah, kita lihat Sobat Tani bagaimana gejala yang ditimbulkannya. Nah, ini Sobat Tani sebagai contoh dari tanaman cabai yang terkena busuk batang. Nah, ini permukaan kulit ini Sobat Tani menghitam seperti ini. Nah, permukaan kulit ini menghitam semua dari bawah sampai ke atas. Nah, ini seperti ini, tapi ini sudah dilakukan pemotongan supaya nanti tidak menjalar ke tanaman yang lainnya. Karena di sebelah-sebelahnya ini Sobat Tani masih normal saja. Hanya satu ini Sobat Tani yang terkena. Jadi ini sudah dilakukan penyemprian dengan bahan aktif Kopside 77.
Dengan bahan aktif tembaga hidroksida hanya dilakukan penyemprotan pada keseluruhan batang tanaman ini. Nah, inilah contohnya sobat tani yang harus kita hindari, yang harus kita cegah pada masa-masa generatif dari tanaman ini. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai bertelur lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.